Pemirsa, di saat senjata terdiam dalam jeda gencatan, di saat azan maghrib dinanti dalam khusyuk dan harapan, mengapa justru tanah di tepi barat didaftarkan Israel sebagai tanah negara? Dan siapa yang diuntungkan? Apakah ini strategi sunyi saat dunia lengah oleh jeda senjata atau sinyal bahwa damai hanya jeda, bukan tekad yang sesungguhnya? Bersama saya Gede Satria, Anda menyaksikan Sindo Prime. Ya pemirsa, kita awali Sindo Prime hari ini dengan informasi pertama. Datang dari Tangerang, pemirsa, penyimpanan ban di Pondok Aren Selatan, Banten hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Izin melaporkan situasi terkini dan mohon didorong bantuan. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api yang menghanguskan gudang penyimpanan ban di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar serta sulitnya akses menuju lokasi membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gudang. Api akhirnya dapat dijinakan 2 jam kemudian setelah 16 armada diterjunkan ke lokasi kejadian. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Yang kebakar adalah gudang ban. Kami menerima laporan jam 9.40, anggota dan unit tiba jam 9.50 dan selesai pemadaman sekitar jam 11.00. Pak, dugaan sementara Pak ya, penyebabnya Pak? Dugaan sementara akibat dari korsleting listrik. Ya. Untuk unit yang diturunkan ada 16 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di sebuah gudang tembakau di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selain lokasi gudang yang berhimpitan, banyaknya tumpukan material tembakau kering yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Di gudang Jaleha yang baru di timur perumahan Jalan Tengah Gondang Manis. Video amatir warga memperlihatkan kobaran api yang membakar gudang tembakau di Desa Gondang Manis, Kecamatan Bae Kudus pada Rabu pagi. Timur perumahan Jalan Tengah Gondang Manis. Material tembakau kering di dalam gudang yang mudah terbakar ditambah hembusan angin membuat api dengan cepat membesar. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak menjalar ke bagian gudang lain. Delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api hingga pukul 11 Rabu siang. Petugas masih berjibaku memadamkan api. Ada bahan tembakau itu. Sementara masih dalam penanganan dari pihak pemadam. Kendalanya jelas karena ini menyeluruh sudah terbakar. Sebisa mungkin kami hanya dari luar karena membahayakan untuk gedungnya. Karena tidak standar. Pasti karena kalau kita pukul dari atas, yang bawah belum tentu kena. Harusnya diure kan. Nah disitulah harus butuh air sebanyak-banyaknya untuk sampai dia ke bawah. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan.
Pemirsa, sedikitnya 10 bangunan tua yang dijadikan lapak pedagang di Pasar Pekong, Pekan Labuan Medan, Sumatera Utara terbakar. Para pedagang tak kuasa menahan air mata melihat tempat berjualan mereka ludes terbakar. Kobaran api dan asap hitam keluar dari bangunan tua di pasar tradisional Pekong, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pedagang yang menyaksikan lapaknya ludes hanya bisa menangis. Petugas pemadam kebakaran dibantu para pedagang mencoba menjinakkan api. Namun, kondisi bangunan yang rapuh membuat api dengan cepat menyebar, membakar 10 lapak bangunan rumah. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari atap salah satu rumah pedagang. Api itu dari salah satu rumah sudah kondisi mulai agak membesar. Jadi memang banyak kondisi barang yang tidak dapat terselamatkan dari salah satu titik lokasi api. Dan yang ada berapa banyak bangunan yang terbakar? Ini memang sampai saat ini ada kondisi 10 bangunan rumah yang di daerah Kota Tua Pajak Pekong ini, Kelurahan Pekan Labuan. Di kondisi saat ini memang sedang masa pendinginan oleh Dinas Damkar. Dan untuk relokasi pada saat ini masyarakat yang bermukim di sini bertempat tinggal di rumah familia ataupun keluarga-keluarga terdekat. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun jumlah kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ribuan makam di tempat pemakaman umum Semper, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir yang cukup tinggi. Kondisi ini membuat warga yang hendak ziarah kubur jelang Ramadan terpaksa harus melintasi genangan. Ribuan makam di tempat pemakaman umum Semper, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Banjir yang menggenang TPU ini disebabkan intensitas hujan yang mengguyur Jakarta. Akibat makam tergenang air cukup tinggi, hingga ketinggian 40 cm, membuat warga yang hendak ziarah kubur jelang bulan suci Ramadan kesulitan untuk menuju makam sanak keluarga. Sejumlah warga bahkan nekat menerobos demi menuju makam. Ini lagi nyekar orang tua ya Pak ya, mengenai makam yang banjir begini sih menurut saya kurang nyaman ya Pak. Kalau bisa ya diuruk gitu, lebih tinggi biar waktu kita nyekar itu nggak kerendam gini kalau pas banjir gede. Hujan sebenarnya. Hujan kalau mau seharian itu nggak cepat sekali naiknya. Terus alirannya entah dari mana gitu ya. Jalannya entah dari mana nggak mesti. Dia surut sendiri otomatis surut. Kalau panas ya. Tapi kalau nanti hujan lagi nih, dia naik lagi. Petugas di TPU Semper mengerahkan 4 mesin pompa untuk menyedot genangan air agar akses menuju makam bisa dilewati dan warga bisa nyaman saat menyekar. Yang bisa saya lakukan untuk sekarang ini kan masih dilakukan penyedotan ya dengan alkon, bahkan udah berkoordinasi dengan SDA terkait peminjaman penyedotan mesinnya gitu. Jelang masuknya bulan Ramadan Kamis besok, jumlah peziarah di TPU Semper meningkat. Namun struktur tanah yang lebih rendah dari jalan membuat TPU Semper kerap terendam jika curah hujan tinggi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan deras di Gunung Kidul, Yogyakarta menyebabkan banjir yang membawa material kayu dan batu besar. Akibat kejadian ini, setidaknya 15 rumah mengalami kerusakan. Video amatir merekam detik-detik saat banjir menerjang Dusun Jono di Desa Tancap, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hujan deras menerjang kawasan ini hingga banjir membawa material batu dan juga kayu besar.
Usai banjir, warga bahu-membahu membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan juga kayu. Akibat kejadian ini, 15 rumah milik warga di Dusun Jono, Desa Tancep, Gunung Kidul mengalami kerusakan. Pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seadanya. Warga berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan semoga kejadian ini tidak kembali terjadi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan dari Grobogan menuju Semarang, Jawa Tengah ambles hingga terbelah dua setelah diterjang derasnya aliran sungai Tuntang. Petugas gabungan dikerahkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutupi ruas jalan. Deras arus sungai Tuntang mengakibatkan jalan penghubung Semarang Grobogan di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah ambles sepanjang 20 meter dan membentuk aliran sungai. Jalan ambles akibat tergerusnya tanah di bawah jalan cor membuatnya tidak bisa menahan tekanan dari atas. Petugas gabungan diterjunkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Saat ini akses jalan ditutup total. Kendaraan dialihkan ke jalur Pantura Demak, bagi kendaraan kecil dialihkan ke jalur alternatif. Baik, ini hari kedua setelah terjadi jebolan tanggul Sungai Serang, tepatnya di Tinanding. Itu ada 2 tempat jebolan dan sudah barang tentu ini ada efek, ada akibat dari jebolan. Terputusnya akses jalan roda di Semarang, tepatnya di jebolan ini, dan meninggalkan sisa-sisa lumpur yang tebal. Terdapat 2 titik tanggul sungai Tuntang yang jebol. Warga khawatir jika tidak segera diatasi, maka ribuan kepala keluarga yang ada di bawah tanggul akan terus terendam banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. 3 desa di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terisolir. Penyebabnya yakni banjir bandang yang menghancurkan jembatan penghubung. Kayu gelondongan berukuran besar menumpuk di tengah Sungai Aik Botar, Kabupaten Tapanuli Tengah usai terbawa banjir. Derasnya arus banjir bandang usai hujan deras membawa kayu gelondongan menghantam dan menghancurkan jembatan. Akibatnya jembatan penghubung di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri ambruk dan putus total. Padahal jembatan menjadi penghubung satu-satunya 3 desa di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. 3 desa terisolir memaksa warga mengungsi. Memang kami di sini itu ada sekarang alat berat, Bang, tapi ya ini tadi, karena ini udah begini, kerja pun mau kayak mana? Berarti air itu langsung besar bawa? Langsung besar, Bang. Langsung bawa kayu. Tidak hanya jembatan, banjir juga merusak sejumlah rumah warga serta merobohkan tiang listrik. Putusnya jembatan berpotensi menghambat distribusi logistik, akses pendidikan serta layanan kesehatan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR RI dan pemerintah siang tadi menggelar rapat koordinasi membahas pemulihan pasca bencana Sumatera. Rapat tersebut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad. Turut hadir dalam rapat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan sejumlah komisi di DPR. Ada sejumlah hal yang dibahas, di antaranya kesepakatan terkait normalisasi sungai dan infrastruktur daerah terisolir serta penyediaan hunian sementara. Yang pertama bahwa kita targetan sebelum bulan puasa, roda pemerintahan di seluruh daerah Aceh sudah berjalan dan alhamdulillah kita monitor bahwa hanya tinggal sedikit yang masih tersendat-sendat jalannya. Kemudian kita bicara soal normalisasi sungai, infrastruktur daerah terisolir, dan kita sudah monitor bahwa daerah terisolir di Aceh terutama sudah tidak ada, walaupun medannya berat, tetapi sudah tidak ada daerah terisolir. Dan normalisasi sungai terus berjalan sampai saat ini. Sementara itu dalam Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan jajaran menteri terkait
percepatan rehabilitasi rencana Sumatera, Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana Sumatera tidak perlu menunggu seluruh data terkumpul. Jadi semua sudah dibicarakan sejak awal dengan seluruh, bahkan sosialisasi juga sejak awal sudah dilakukan gitu. Ini kan hanya menggeser peruntukannya, bukan mengurangi, dan lokus lokasinya kan juga di desa juga. Itu kalau yang berkenaan dengan dana desa. Nah, selain itu kan banyak juga program dari pemerintah yang lokus penerimanya itu juga di desa gitu, termasuk revitalisasi, perbaikan, renovasi sekolah-sekolah, kemudian jembatan-jembatan, itu tidak menggunakan dana desa, yang meskipun sebetulnya dana desa juga bisa jadi peruntukannya untuk kesana. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali memusnahkan ratusan kilogram barang bukti penyalahgunaan narkoba. Salah satu barang bukti yang diamankan adalah rokok elektrik yang mengandung narkoba. Lebih dari 100 kg barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada periode Januari 2026. Dari total 102 kg barang bukti yang dimusnahkan, diantaranya terdiri dari 99 kg sabu, 889 gram ganja, 953 gram tembakau berkandungan ganja sintetis padat, dan 960 ml narkoba sintetis cair. Barang bukti berbagai jenis narkotika golongan pertama ini diamankan dari 5 tindak pidana kasus penyalahgunaan narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 10 orang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh, Banten, dan Jakarta. Dari 438 sampel uji di dalam penelitian kami, itu 23,97% itu mengandung narkoba. Kemudian dalam proses sidik yang tujuannya adalah untuk pro justisia, itu 100% dari sampel yang disampaikan pada penyidik kepada kami adalah positif narkoba. Dan narkobanya ini adalah berbagai macam. Jadi ada narkoba yang masih dalam konvensional istilahnya, jadi ada ecstasy, ada THC, kemudian ada metamfetamin, tapi juga ada NPS. Jadi artinya bahwa penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi terkait pelarangan penggunaan vape di masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam kegiatan Focus Group Discussion yang digelar pada Rabu 18 Februari 2026. Vape atau rokok elektrik dinilai menjadi sarana untuk alat konvensional penggunaan zat adiktif sabu, ekstasi hingga metamfetamin. Transaksi jual beli vape juga dinilai sudah mengancam anak-anak. Banyak anak di bawah umur yang diketahui menggunakan vape, meskipun vape hanya diperuntukkan bagi usia 21 tahun ke atas. Dari Jakarta, Amrina Rida, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipanggil penyidik KPK terkait pengusutan kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Budi Karya Sumadi, mantan Menteri Perhubungan era Jokowi. Budi sedianya akan diperiksa terkait pengusutan kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jawa Timur yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Rencananya pemeriksaan akan berlangsung di gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Pusat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo belum merinci materi apa yang akan didalami dalam pemeriksaan ini. Meski demikian, Budi Karya tidak menghadiri pemanggilan KPK. Perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DJKA, khususnya di wilayah Jawa Timur, konfirm hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk pemeriksaan terhadap saudara BKS. Dan hari ini juga penyidik juga mendapatkan konfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan pada pemeriksaan hari ini, dan nanti penyidik akan menjadwalkan ulang untuk pemeriksaan berikutnya. Ada agenda lain yang sudah terjadwal sehingga tidak bisa memenuhi panggilan hari ini. Berarti masih sebagai saksi? Ya, masih sebagai saksi. Hanya BKS saja rencananya atau ada lagi? Ada beberapa saksi lain juga tentunya yang dipanggil dalam
progres penyidikan perkara ini. Kami selalu update untuk saksi-saksi yang... Jadi saksi ahli di sidang Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Solo, Roy Suryo menolak menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum tergugat. Ketegangan bermula saat tim kuasa hukum tergugat keberatan terhadap pernyataan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Ini kami keberatan, tolong dicatat. Apa maksud pertanyaan ini? Bapak kan keberatan dengan kehadiran saya. Kalau Bapak masih menanyakan kepada saya, apa gunanya jawaban saya? Jadi kalau keberatan, ya saya juga otomatis keberatan untuk menjawab. Roy Suryo tegas menolak menjawab pertanyaan kuasa hukum tergugat. Sementara kuasa hukum tergugat menolak kehadiran Roy Suryo dan Rismon Sianipar sebagai saksi ahli dalam sidang Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Solo yang digelar Rabu pagi. Ketegangan bermula saat kuasa hukum tergugat YB Irfan mempertanyakan dasar kesimpulan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Apakah saudara pernah untuk melakukan wawancara terhadap Dekan Fakultas Kehutanan terkait dengan adanya skripsi yang telah dibuat oleh Pak Jokowi yang menurut YB Irfan mempertanyakan status Roy dan Rismon terkait laporan yang diajukan Jokowi pada April 2025 terkait dugaan fitnah. Status keduanya dinilai penting untuk memastikan objektivitas dan independensi dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Sikap Roy Suryo yang menolak menjawab membuat tim kuasa hukum tergugat menolak seluruh keterangan Roy Suryo dalam sidang Citizen Lawsuit dokumen pendidikan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, alamat rumah Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah berubah jadi Tembok Ratapan Solo. Perubahan nama itu juga bisa dilihat di aplikasi pencari lokasi Google Maps. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah ditandai dengan nama Tembok Ratapan Solo. Tanda Tembok Ratapan Solo ini bisa dilihat jika membuka aplikasi pencari lokasi Google Maps. Hal itu membuat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali merespon. Ia menilai penamaan lokasi rumah Jokowi dengan nama Tembok Ratapan Solo adalah bentuk kreativitas. Rumah Jokowi memang tak pernah sepi pengunjung. Selalu saja ada warga yang ingin bertemu dan hal ini membuktikan bahwa Jokowi dicintai masyarakat. Sebelumnya nama Tembok Ratapan Solo di Google Maps berada di lokasi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Fenomena ini diperkuat oleh sebuah video seorang pemuda yang beraksi seolah sedang meratap di depan gerbang rumah tersebut. Hingga kini rumah Jokowi memang masih didatangi oleh banyak orang, mulai dari tokoh nasional, relawan, hingga masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita akan kembali dengan informasi puluhan negara dan organisasi dunia menolak upaya sepihak Israel untuk mendaftarkan tepi barat sebagai tanah negara. Diskusinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, lebih dari 80 negara dan organisasi dunia menolak upaya sepihak Israel untuk mendaftarkan tepi barat sebagai tanah negara. Upaya ini dituding sebagai bagian dari langkah Israel untuk mencaplok wilayah yang menjadi kedaulatan Palestina itu. Penolakan ini disampaikan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa waktu setempat. Wilayah yang akan didaftarkan Israel sebagai tanah negara akan mencakup sebagian besar tepi barat. Langkah Israel tersebut dinilai mengancam upaya bersama dunia dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Puluhan negara dan organisasi dunia ini juga kembali menggaungkan soal dukungan terhadap solusi dua negara. We strongly condemn unilateral Israeli decisions and measures aimed at expanding Israelis' unlawful presence in the West Bank
such decisions are contrary to Israel's obligations under international law and must be immediately reversed. We underline in this regard our strong opposition to any form of annexation. We reiterate our rejection of all measures aimed at altering the demographic composition, character, and status of the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem. Sementara itu di Yerusalem Timur, ribuan Muslim memadati Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan ibadah sholat tarawih. Hal ini menandai Ramadan pertama di Palestina sejak gencatan senjata disepakati. Dengan penuh kehusyuan, ribuan umat Islam menunaikan ibadah sholat tarawih di Masjid Al-Aqsa Selasa malam seiring masuknya bulan suci Ramadan. Antusiasme ditunjukkan dengan membludaknya jemaah hingga ke area halaman masjid berusia 13 abad ini. Sholat tarawih ini menandai Ramadan pertama di Palestina sejak gencatan senjata disepakati Israel dan Palestina pada Oktober 2025. Umat pun menyambut Ramadan tahun ini dengan sukacita. بنحب نقول لكم كل عام وانتم بخير من المسجد الأقصى من أول يوم تراويح الحمد لله المسجد مليء بالمصلين وإن شاء الله إنه بضل عامر بالمسلمين وبالأمن والأمان وندعو إنه ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لنا أقصانا وكمان مرة كل عام وأنتم بألف خير. Meski demikian, pasukan Israel tetap memberlakukan pembatasan di gerbang masjid dengan memeriksa kartu identitas para jemaah dan melarang sebagian dari mereka memasuki masjid. Ya pemirsa, ketika umat Islam Palestina siap berpuasa menahan lapar dan dahaga, mengapa hak atas tanah justru terasa makin jauh dari genggaman mereka? Adakah ini merupakan pelanggaran semangat gencatan senjata maksud kami, atau babak baru perebutan wilayah yang dibungkus legalitas pemerintahan? Yang jelas hal ini menjadi ujian nyata bagi komitmen dunia terhadap keadilan dan solusi dua negara. Kita bahas lebih dalam malam ini dengan bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Yon Mahmudi. Assalamualaikum Pak Yon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Gede. Ya, ini kita semua prihatin Pak di tengah gencatan senjata yang seharusnya meredakan ketegangan di Palestina ini. Bagaimana kita membaca langkah Israel ini yang mendaftarkan wilayah di tepi barat sebagai tanah negara, padahal ini kan seharusnya tidak diperbolehkan ya Pak ya? Ya, tentu ini kan kita melihatnya ya sebagai rencana dari Israel yang sudah terstruktur ya, berkaitan dengan tanah yang ada di Palestina. Artinya kan mereka mengklaim melakukan aneksasi bahwa semua wilayah termasuk tepi barat dan juga Gaza itu adalah bagian dari wilayah mereka. Dan ini kan tentu bertentangan dengan resolusi PBB dan juga ya hukum internasional yang mengatakan bahwa wilayah itu adalah wilayah yang diduduki. Harusnya kan progres ke depan, kalau kita ingin melihat perdamaian, tanah yang duduk itu kan harusnya dikembalikan kepada rakyat ya Palestina. Tetapi kan justru yang terjadi Israel melakukan aneksasi, menjadikan tanah itu sebagai tanah negara. Dengan begitu kan tepi barat menjadi wilayah Israel dan pasti juga akan menyusul ke wilayah Gaza apabila tidak dihentikan. Nah, dalam kondisi gencatan senjata, saya kira ini harus menjadi perhatian serius ya, terutama negara-negara yang bergabung dalam BOP ya, yang ingin menyelesaikan masalah perdamaian di Palestina. Ini saya kira persoalan serius yang harus terus kemudian disuarakan agar tidak terjadi sampai kepada aneksasi klaim dari Israel itu. Iya, Pak, kalau Anda melihat tadi Dewan Keamanan PBB juga sempat menyerukan kecaman terhadap Israel atas pendudukan di wilayah posisi area C ya Pak ya. Nah ini apakah akan membawa dampak Pak kepada Israel Pak? Ya tentu kan posisi Israel saat ini hampir semua lembaga multinasional termasuk juga PBB kan tidak
dengarkan ya, bahkan kemudian menganggap bahwa PBB yang ilegal begitu dalam pandangan Israel ini kan sangat ironis ya. Sebuah negara yang menafikan kemudian tidak menganggap ya PBB dan juga hukum internasional dengan seenaknya bisa melakukan klaim wilayah, dan tentu kan disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan, pembunuhan, dan kita tahu berbagai kejadian ya di tepi barat ya, pengeboman rumah, perusakan itu kan terjadi terus menerus. Nah ini ya betapa ya ironis gitu ya ketika lembaga PBB sendiri juga tidak dihiraukan. Nah ini kan persoalan yang memang menjadi persoalan yang terus menerus terjadi, dan nampaknya tidak ada yang bisa menghentikan. Nah, saatnya sekarang saya kira ya harus kekuatan dunia internasional bersatu untuk menghentikan langkah-langkah ilegal ini. Ya, ketika pendaftaran tanah di tepi barat ini dilakukan oleh Israel, apakah ini akan menjadi jalan bagi perluasan permukiman ilegal oleh Israel, Pak? Ya tentunya demikian ya, kalau itu tanah itu sudah dianggap sebagai tanah negara yang berada di bawah pengawasan kepemilikan ya negara, dan negara itu kan adalah negara Israel. Sementara Palestina ya tidak akan mendapatkan hak, termasuk juga rakyatnya yang tinggal di situ, karena di situ itu adalah tanah negara yang diklaim sebagai Israel. Ini kan bagian dari perluasan wilayah yang pada hakikatnya memang Israel menginginkan semua wilayah itu menjadi wilayah Israel. Apapun yang terjadi mereka tetap lakukan ini. Nah ini saya kira persoalan tadi yang saya katakan ya, persoalan kemanusiaan yang sangat serius di depan mata ya, tetapi tidak bisa kemudian dihentikan. Nah ini harus dilihat ya dalam perspektif itu. Iya Pak, dengan adanya pendudukan Israel di wilayah C ini Pak, apakah ini akan menghambat upaya two-state solution Pak yang sedang diupayakan ini? Nah, ini kan menunjukkan bahwa Israel tidak pernah berpikir dan tidak akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Palestina. Justru yang dilakukan adalah mengambil dan merampas ya tanah-tanah mereka untuk dijadikan sebagai tanah milik negara. Maka dalam kondisi ini kan two-state solution dihadapkan pada realitas ya, ketika Israel tidak mau melakukan itu, sementara tuntutan dunia internasional menghendaki adanya two-state solution. Karena two-state solution dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk menuju perdamaian. Disinilah saya kira nanti akan diuji di tengah-tengah kemudian adanya BOP dan Indonesia ada di sana ya. Maka ya harus memperjuangkan agar two-state solution direalisasi bagian dari rencana penting ya, strategis dari BOP sendiri. Dan Amerika lah saya kira yang bisa menekan Israel untuk bisa memberikan kemerdekaan dalam rangka two-state solution. Karena kalau tidak, ya mereka akan terus, Israel akan terus menguasai dan menduduki wilayah-wilayah itu sebagai bagian dari wilayah yang mereka klaim sebagai wilayah Israel. Ya, kalau menurut Bapak, apakah di pertemuan BOP ini terkait dengan isu pencaplokan tanah di tepi barat ini akan diangkat, Pak? Harusnya begitu. Bahkan kita berharap bahwa Presiden Prabowo juga menyampaikan isu tentang pencaplokan tanah yang dari tepi barat yang diklaim sebagai tanah milik Israel, karena ini masalah krusial dan ini akan menjadi penghambat sebagai kerikil ya yang bisa menghambat jalannya BOP, dan secara terus terang ya harus disampaikan begitu ya, terutama negara-negara Arab juga dan dunia Islam, dan Indonesia ada di dalam situ. Maka misi dalam hal membantu mempertahankan ya hak-hak rakyat Palestina ya harus muncul, karena ini sebagai landasan ya moral ya bagi Indonesia, sebagai kekuatan moral untuk menyampaikan di dalam forum BOP itu. Iya, Pak, ini kalau kita lihat sebenarnya gejolak yang terjadi di Palestina ini kan seringkali terjadi pada saat bulan suci Ramadan. Ini kenapa ya Pak hal ini kerap terjadi ketika sebagian umat muslim terutama yang ada di Palestina ini sedang beribadah? Tanggapan Anda Pak soal ini Pak? Ya
bulan Ramadan itu kan umat Muslim terutama yang ada di Palestina, di Yerusalem itu kan sedang fokus ya untuk ibadah dan mereka ingin menuju ke Yerusalem itu di Masjidil Aqsa ya, walaupun dibatasi. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Israel sendiri tidak melihat ya aspek-aspek agama itu sebagai sesuatu yang harus dihormati. Harusnya kan di bulan suci mereka menghormati ya ibadah, menghormati keyakinan orang beragam, tapi kan justru sebaliknya ya, penindasan kemudian perampasan ya dilakukan di bulan Ramadan ya, bahkan juga kan beberapa bulan Ramadan sebelumnya ya kita juga tahu, termasuk juga kekerasan, pembantaian orang yang masuk ke masjid, dilarang, penutupan dan lain sebagainya. Ini kan saya kira sebagai pelanggaran ya hak asasi manusia berkaitan dengan keyakinan menjalankan agama justru mendapatkan penindasan. Iya, ketika konflik ini terjadi di bulan suci Ramadan ini, apakah nantinya akan beresiko memicu eskalasi konflik baru Pak di Timur Tengah secara lebih luas? Ya tentu kan nanti rakyat Palestina akan melakukan perlawanan ya, karena bulan Ramadan ya walaupun tentu mereka akan menjaga diri, tetapi kan ada panggilan ya yang bagi mereka harus mempertahankan haknya, harus mempertahankan tanahnya. Kalau itu kemudian semakin meluas, pasti eskalasinya juga akan sampai di kawasan Timur Tengah. Tapi yang jelas kan dukungan secara politik terhadap rakyat Palestina kan semakin kuat ya. Harusnya Israel melihat itu dan mengambil posisi ya untuk menyelesaikan secara damai dan tidak memicu adanya potensi eskalasi konflik, karena masalah tanah ini kan masalah yang sangat serius ya, menyangkut hak dasar ya dari warga atau rakyat Palestina itu. Iya Pak En, kalau kita melihat Anda tadi menyebut ada upaya yang bisa dilakukan dengan cara damai. Kalau melihat perilaku dari Israel yang saat ini seringkali berjauhan dengan semangat untuk menyatukan atau menjadikan adanya two-state solution ini, apakah perdamaian itu bisa dilakukan Pak? Nah, memang kalau kita melihat perilaku Israel ya yang selalu menyelesaikan dengan cara kekerasan, dengan perang, penindasan ya, seakan dengan itu mereka bisa hidup dan hidup aman, tenang. Tetapi kan yang terjadi justru sebaliknya ya, Israel nampaknya ya ingin meniadakan Palestina ya, sehingga bersikeras tadi itu ya, bahkan wilayah mereka ambil. Ketika mereka tidak punya wilayah kan dengan mudah mereka juga akan mengusir warga negara atau rakyat Palestina. Nah ini yang harus diantisipasi ya agar kemudian itu tidak dilakukan. Nah saya melihat sebenarnya di BOP inilah mekanisme negosiasi untuk menyelesaikan secara damai. Tapi kalau BOP ini gagal ya secara otomatis arah menuju two-state solution akan semakin jauh, karena tadi itu perilaku Israel yang tidak menginginkan adanya negara Palestina dan hanya ada negara Israel. Ini yang saya kira kan secara ideologis ya mereka yakini sebagai the greater Israel itu adalah seluruh wilayah Palestina, bahkan akan merambah kepada wilayah-wilayah lain dari negara-negara Arab itu. Iya, ini kita melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang berada di Amerika Serikat untuk mengikuti BOP yang pertama begitu ya Pak ya. Apa yang menurut Anda harus dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai perwakilan rakyat Indonesia untuk mencegah adanya upaya-upaya aneksasi yang dilakukan Israel di tanah Palestina? Ya, sebagaimana yang Presiden Prabowo sampaikan untuk menjelaskan ya kepada pemimpin-pemimpin ormas dan juga kepada stakeholder yang lain, ya meyakinkan bahwa kehadiran Indonesia di BOP itu kan untuk menjaga kepentingan rakyat Palestina, kemudian sesuai dengan konstitusi ya, anti terhadap penjajahan ya, bagaimana Palestina bisa mendapatkan kemerdekaan, maka tentu itu harus disampaikan secara lugas ya misi itu di dalam BOP dan bisa dikawal terus ya. Harapannya tentu kita bangsa Indonesia ingin melihat ya Pak Prabowo ya berbicara seperti Bung Karno pada waktu itu ya berkaitan dengan hak-hak
Palestina. Walaupun ini tentu membutuhkan negosiasi, tapi kan kalau dari awal stand kita jelas, pasti komprominya nggak terlalu jauh. Tapi kalau dari awal kita lembek, tentu kita bisa ditekan oleh mereka. Maka harus di awal ya harus jelas message-nya, pesannya, dan itu kan amanah bangsa Indonesia yang harus beliau tunaikan, dan kita berharap itu bisa dilakukan dengan baik ya oleh Presiden kita. Baik, terima kasih Pak Yon Mahmudi atas waktunya bergabung bersama kami. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pasukan Israel kembali melancarkan serangan ke wilayah tepi barat. Dan kali ini Israel meledakkan sebuah rumah di wilayah barat Jenin. Rumah 3 lantai tersebut diketahui milik warga Palestina Ra'afat Dawasa. Ia tewas pada Agustus 2024 dalam sebuah operasi militer Israel. Sebelum peledakan dilakukan, pasukan Israel mengevakuasi warga sekitar. Selanjutnya, kendaraan lapis baja dikerahkan ke dalam kota. Selama operasi militer berlangsung, suara ledakan terdengar di sejumlah titik permukiman. Sementara itu, kelompok Hamas menolak klaim sepihak Israel yang menyebut tenggat waktu untuk penyerahan senjata selama 60 hari untuk Hamas. Hamas juga menyebut warga Palestina akan tetap bertahan di tanah air mereka. Kelompok pejuang Palestina Hamas mengumumkan penolakan total terhadap tenggat waktu selama 60 hari untuk menyerahkan seluruh persenjataan termasuk senjata pribadi. Isu tersebut pertama kali diembuskan oleh media Israel. Pejabat senior Hamas Mahmud Mardawi mengatakan bahwa kelompok tersebut belum menerima pemberitahuan resmi terkait keputusan tersebut. Mardawi menyebut pernyataan yang dikaitkan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu itu hanya sekedar ancaman tanpa dasar. Menanggapi laporan ancaman penggunaan kekuatan setelah berakhirnya tenggat waktu tersebut, Mardawi memperingatkan bahwa langkah seperti itu akan memiliki konsekuensi serius bagi kawasan yang lebih luas. Ia juga menambahkan bahwa rakyat Palestina tidak akan menyerah begitu saja terhadap kehendak Israel. Mardawi juga mengatakan Israel bertujuan memaksa warga Palestina pindah ke negara tangga seperti Yordania. Namun menurutnya hal itu tidak akan berhasil karena warga Palestina akan tetap bertahan di tanah dan tempat suci mereka. Tiba di Washington DC, Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto hadiri rapat perdana Board of Peace. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama Sindo Prime. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis. Sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan terpisah. Memang ada krisis global. Oke. Memang pasca abad 20 kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi. Kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Iya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Bersama narasumber yang kredibel, to the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Lelaki itu nggak banyak bercerita ya. Iya, udah tuh nangis, tapi abis itu Udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. Yang utama ya, body dulu lah, lempeng. body dulu. AC dingin. Ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan nggak ada ujungnya. Teknologi jalan terus.
Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia seorang terluka dalam. Sindo Sore. kobaran api besar banjir setinggi 7 Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV. Beyond Headlines. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC, Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo kali ini untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace atau BOP. Kedatangannya disambut sejumlah pejabat Indonesia, di antaranya Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Atas Pertahanan KBRI Washington DC. Kedatangan Presiden untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya Presiden Prabowo menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian di Davos, Swiss 22 Januari 2026 lalu. Sementara itu Menteri Luar Negeri Sugiono akan menghadiri pertemuan Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa di New York untuk membahas perdamaian Timur Tengah serta menegaskan peran aktif dan konstruktif Indonesia dalam mendorong penyelesaian damai konflik Palestina. Tidak hanya bertemu dengan dua tokoh dunia tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono juga akan menghadiri pertemuan di Dewan Keamanan PBB bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan berikut liputan rekan Aya Nufus dari New York, Amerika Serikat. Pemirsa, sejumlah pertemuan bilateral dilakukan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono di New York City, Amerika Serikat sebelum menyambangi Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC dalam rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Setibanya di New York, Amerika Serikat, Menlu Sugiono terlebih dahulu bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres untuk membahas sejumlah hal terkait dengan tantangan global termasuk isu Palestina serta menegaskan dukungan Indonesia terhadap peran PBB dan multilateralisme. Kemudian setelahnya Menlu Sugiono bertemu dengan Wakil Tetap Palestina Riyad Mansur ke kantor perutusan Tetap Palestina untuk menegaskan dukungan Indonesia bagi rakyat Palestina dan komitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan juga berkelanjutan melalui solusi dua negara. Dan pada tanggal 18 Februari 2026 sekitar pukul 15.00 waktu New York, Amerika Serikat, Menlu Sugiono dijadwalkan akan berpartisipasi dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang mana nantinya akan hadir 15 anggota Dewan Keamanan PBB yang akan membahas terkait dengan situasi di Middle East atau Timur Tengah, khususnya terkait dengan isu perdamaian dan juga rekonstruksi Gaza. Dan ini sejalan dengan peran aktif Indonesia dalam menyuarakan isu perdamaian dan juga kemanusiaan di Gaza Palestina sekaligus rekonstruksi di Gaza. Dan selanjutnya Menlu Sugiono akan langsung menyambangi Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC, yang mana Presiden Prabowo sendiri sudah tiba di Washington DC sejak pagi tadi.
didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk melakukan sejumlah persiapan dan juga agenda yang sudah dijadwalkan. Salah satunya adalah terkait dengan pembahasan tarif bersama Presiden Donald Trump dan juga pertemuan dengan sejumlah pengusaha untuk membahas perekonomian Indonesia. Dari New York, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Pemirsa, perundingan nuklir putaran kedua Amerika Serikat dan Iran dimulai di Jenewa. Pertemuan tingkat tinggi tersebut bertujuan untuk meredakan ketegangan yang meningkat di tengah ancaman pembangunan militer dan konflik regional. Para delegasi terlihat meninggalkan kediaman misi Oman di Jenewa. Saat putaran kedua pembicaraan tidak langsung terbaru antara Amerika Serikat dan Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, bertemu dengan Kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, menjelang pembicaraan mengenai program nuklir Iran dan isu-isu lainnya. Hal ini terjadi setelah peningkatan kekuatan militer besar-besaran di kawasan tersebut. Oman menjadi mediator dalam negosiasi tersebut setelah putaran pertama diadakan di Muscat pekan lalu. Amerika Serikat, Australia, dan Filipina menggelar latihan maritim gabungan. Latihan tersebut bertujuan untuk memperkuat keamanan seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Gabungan Angkatan Laut dan Udara Filipina, Australia, dan Amerika Serikat menyelesaikan kegiatan kerjasama maritim multilateral selama 2 hari dalam zona ekonomi eksklusif Filipina. Latihan tersebut menampilkan kapal patroli kelas Teresa Magba II dan kapal perusak rudal milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Selain itu, ada juga helikopter dan sejumlah kapal perang lainnya yang berlayar dalam formasi. Kegiatan ini dilaporkan bertujuan untuk memperkuat keamanan dan interoperabilitas regional seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. We're able to enhance the conduct of combined naval and air operations with our allies, specifically the United States Navy and the Royal Australian Navy. But most importantly, we were able to conduct this particular exercise with one of our more steadfast partners in maritime security, the Philippine Coast Guard. Laut Cina Selatan tetap menjadi duri dalam hubungan Filipina-Cina karena Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah tersebut, termasuk wilayah yang juga diklaim kedaulatannya oleh Filipina. Adapun Laut Filipina Barat yang menjadi lokasi latihan berada dalam zona ekonomi eksklusif. Bahas tarif impor, pemerintah siap tanda tangani kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama Sindo Prime. Pemirsa, pemerintah siap menandatangani kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia dan Amerika telah menyelesaikan seluruh proses negosiasi terkait pengenaan tarif impor terhadap produk Indonesia. Sejak awal Indonesia diancam Presiden Donald Trump dengan pengenaan tarif dagang sebesar 32%, Presiden Prabowo Subianto menyepakati dengan Presiden Donald Trump agar tarif biaya masuk terhadap produk Indonesia diturunkan ke 19%. Sebaliknya, sebagian besar produk Amerika Serikat akan dikenai bea masuk ke Indonesia 0%. Selain tarif turun menjadi 19%, pemerintah Amerika juga mengecualikan tarif bagi sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit atau crude palm oil, kopi, dan kakao. Seluruh hasil negosiasi dan penyusunan dokumen hukum perjanjian dagang secara optimal dengan pihak United States Trade Representative atau USTR tersebut telah disepakati secara bersama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang memimpin tim negosiator menyampaikan bahwa kesepakatan tarif resiprokal siap ditandatangani kedua pihak pada 19 Februari 2026. Rencananya akan menghadiri acara di tanggal 19 dan di sekitar tanggal itu juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff. Pemerintah meyakini dalam pertemuan kesepakatan 19 Februari mendatang akan ada kejutan beberapa komoditas yang ekspornya tinggi sekali ke Amerika dan akan menjadi pendorong ekonomi di kuartal 1 tahun 2026. Di sisi lain, dalam pertemuan Indonesia-Amerika Serikat, sedikitnya 20 pengusaha Indonesia yang turut hadir akan bertemu dengan jajaran pengusaha top Amerika Serikat. Sementara itu, kalangan pengusaha meminta pemerintah untuk memperjuangkan keberlanjutan industrialisasi nasional saat Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Trump. Para pengusaha berharap proteksi terhadap industri tekstil dan alas kaki menjadi perhatian dalam kesepakatan tarif resiprokal nanti. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo berharap pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada sektor industri yang berorientasi ekspor dan padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja nasional. Di mana sederet sektor tersebut merupakan kontributor penting bagi penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa. Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah perlu menjaga keberlanjutan daya saing industri melalui strategi negosiasi yang tepat. Dari sisi pendekatan perundingan, Kadin menilai pemerintah perlu memperkuat kemitraan dagang yang saling menguntungkan, mendorong kesetaraan perlakuan tarif dengan negara pesaing, serta meningkatkan efisiensi logistik dan kemudahan berusaha di dalam negeri. Yang harus menjadi perhatian, menurut Kadin adalah industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, perikanan, serta beberapa produk manufaktur tertentu. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai sektor paling rentan terhadap kebijakan tarif Amerika adalah industri padat karya yang memiliki exposure tinggi ke pasar ekspor negeri Paman Sam tersebut. Untuk itu, kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat harus menjaga keberlangsungan industri pakaian dan aksesori rajutan, furnitur dan lampu, olahan daging atau ikan atau krustasea, produk kulit, produk pakaian non-rajutan, hingga mainan dan perlengkapan olahraga. APindo khawatir perubahan tarif akan berdampak langsung pada pesanan, tingkat utilisasi kapasitas produksi hingga arus kas perusahaan yang pada akhirnya berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja. Oleh sebab itu, APindo maupun Kadin berharap sektor industri padat karya perlu menjadi prioritas perlindungan dalam bernegosiasi, mengingat kontribusinya terhadap manufaktur dan stabilitas tenaga kerja nasional cukup besar, termasuk dengan menyeimbangkan neraca perdagangan. Pemirsa, kesepakatan tarif dagang Indonesia dan Amerika Serikat dijadwalkan akan ditandatangani besok. Presiden Prabowo Subianto akan bertemu muka langsung dengan Presiden Donald Trump. Kedua negara sepakat memberlakukan tarif 19% untuk Indonesia dan 0% untuk bea masuk produk Amerika. Presiden didampingi 20 pelaku usaha Indonesia melakukan finalisasi kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Besok Presiden Prabowo dan Presiden Trump dijadwalkan menandatangani kesepakatan tersebut. Pengamat ekonomi menilai langkah strategis dengan menyepakati tarif resiprokal Trump akan membuka peluang lebih besar pasar ekspor produk Indonesia di Amerika Serikat, di mana sektor industri padat karya Indonesia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tarif lebih kompetitif. Dalam kerangka kesepakatan ini, Indonesia sepakat untuk menurunkan bea masuk hampir semua barang dari Amerika Serikat. Jadi menghapus tarif yang ada. Dan Amerika Serikat sepakat juga untuk menurunkan tarif importnya menjadi 19%. Itu posisi yang terakhir. Dan ini langkah yang harapannya bisa dilakukan win-win. Saya juga sering sampaikan di banyak media bahwa ekspor unggulan Indonesia seperti kelapa sawit,
kakao, lalu juga kopi dan nikel yang tidak diproduksi di Amerika Serikat punya peluang untuk mendapat akses pasar ke Amerika Serikat yang lebih murah, bahkan bebas tarif. Ini yang harapannya mudah-mudahan di Amerika Serikat Pak Prabowo akan bisa mendapatkan. Kementerian Dalam Negeri meminta tim pengendalian inflasi daerah dan Satgas Pangan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap fluktuasi harga bahan pokok saat Ramadan. Kemendagri menilai saat ini ada kecenderungan pengabaian terhadap kenaikan harga yang persentasenya dianggap kecil. Kementerian Dalam Negeri meminta tim pengendalian inflasi daerah dan Satgas Pangan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap fluktuasi harga bahan pokok di lapangan saat Ramadan. Menurut Sekjen Kemendagri Tom Sitohir, saat ini ada kecenderungan pengabaian terhadap kenaikan harga yang persentasenya dianggap kecil. Padahal kenaikan harga sekecil apapun harus segera diantisipasi agar tidak terus melonjak pada hari berikutnya. Tom Sitohir juga menginstruksikan Bulog, Dinas Perdagangan dan kantor perwakilan di daerah untuk bekerja lebih ekstra dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan setiap hari. Disiplin dan kemauan keras dari seluruh stakeholder diyakini merupakan kunci untuk memberikan harga terbaik bagi masyarakat. Kadang kita melihat bahwa kenaikannya persentasenya tidak terlalu tinggi. Ya, hal-hal yang seperti ini jangan dibiarkan, gitu loh. Kenapa? Nanti besok dia naik lagi, gitu loh. Jadi begitu ada kenaikan di atas harga eceran tertinggi tadi, segera dalami kenapa naik. Sementara itu, Badan Pusat Statistik melaporkan adanya tren peningkatan indeks perkembangan harga di sejumlah wilayah pada minggu kedua Februari 2026. Hal ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah mitigasi mengingat pola historis kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan. Sementara itu, Kementerian Perdagangan memastikan koordinasi dengan lintas pemangku kepentingan dan pihak terkait terus digencarkan demi menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadan 2026. Pemerintah akan melibatkan Polri, TNI, hingga Badan Pangan Nasional untuk melakukan pengawasan harga pangan di lapangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan koordinasi dengan lintas pemangku kepentingan dan pihak terkait terus digencarkan demi memastikan kestabilan harga pangan selama Ramadan 2026, menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti daging ayam hingga cabai rawit di pasaran. Mendak menekankan soal pengawasan harga pangan turut melibatkan kepolisian, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional hingga pemerintah daerah. Mendak juga mengakui bahwa rata-rata harga nasional minyak kita saat ini masih berada di atas harga eceran tertinggi. Harga minyak goreng subsidi tersebut menyentuh angka Rp16.000 hingga Rp20.000 per liter. Kemarin kita udah kumpulin pelaku usaha memastikan pasokan ada tidak. Ya pertama itu kan. Dan mereka menyampaikan pasokan semua ada, tidak ada masalah ya. Terus distribusinya, saya minta yang pasar-pasar yang tadi harganya agak tinggi itu distribusinya harus benar-benar diperhatikan. Dan kita sudah sepakat dan masing-masing kementerian kan juga ada satgasnya ya. Jadi kita itu kerja bareng-bareng bersama-sama, tidak hanya sendiri dengan Bappenas, dengan Kementerian Pertanian dan kementerian yang lain, pemerintah daerah, Polri, Satgas Pangan, kita bareng-bareng. Mendak menekankan bahwa penyaluran minyak kita melalui BUMN Pangan masih memerlukan waktu untuk mencapai target maksimal. Saat ini, volume penyaluran DMO minyak kita baru menyentuh angka 30% dari target minimal yang ditetapkan sebesar 35%. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Masyarakat Sungai Pisang Indonesia di Padang, Sumatera Barat menyambut Ramadan dengan ritual Limau Barungge. Tetaplah bersama Sindo Prime. Ya pemirsa, meski pemerintah menetapkan 1 Ramadan pada Kamis besok, jamaah Muhammadiyah di Bandung, Jawa Barat dan Parepare, Sulawesi Selatan
melaksanakan salat tarawih perdana pada Selasa malam. Tarawih dilaksanakan setelah Muhammadiyah menentukan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada hari Rabu. Jemaah Muhammadiyah melaksanakan sholat tarawih perdana di Masjid Mujahidin, Jalan Sancang, Kota Bandung, Jawa Barat. Jemaah Masjid Mujahidin melaksanakan sholat tarawih mengikuti surat edaran PP Muhammadiyah yang menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada Rabu 18 Februari 2026. Pelaksanaan sholat tarawih dilaksanakan di 400 masjid Muhammadiyah se-Jawa Barat. Tidak hanya di Bandung, warga Muhammadiyah di Parepare, Sulawesi Selatan juga melaksanakan sholat tarawih perdana di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Muhammadiyah, Kecamatan Soreang pada Selasa malam. Ratusan warga tanpa khusyuk menunaikan sholat tarawih secara berjamaah. Meski berbeda awal puasa dengan penetapan pemerintah, warga Muhammadiyah mengaku tetap menjalankan ibadah dengan antusias. Dari Bandung, Jawa Barat dan Parepare, Sulawesi Selatan, Ervan David, Erwin Eka Prataba, A-News melaporkan. Sementara itu pemirsa, masyarakat Sungai Pisang Indonesia di Padang, Sumatera Barat menyambut Ramadan dengan ritual Limau Barongge. Selain menyambut Ramadan, ritual ini ditujukan untuk memperkuat persaudaraan. Beberapa hari menjelang Ramadan, anggota komunitas Sungai Pisang di Indonesia melakukan ritual kebudayaan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Upacara Limau Barongge. Ritual ini telah berusia berabad-abad lamanya. Dalam upacara ini, para wanita menghias nampan besar atau dulang yang membawa mangkuk berisi jus jeruk nipis yang dicampur dengan bunga dan rempah-rempah harum dan diiringi dengan musik talempong tradisional. Upacara dimulai ketika para wanita membawa dulang di atas kepala mereka dan berjalan menuju pusat nagari di Bungus Tulukabung. Dari pertama ya, dari nenek mama, dari nenek dulu sampai sekarang tidak akan pernah hilang atau pernah pudar sampai saat sekarang. Karena Limau Barongge ini dari turun-menurun dari mama keponakan sampai sekarang tetap dijalankan Limau Barongge menjelang menyambut bulan Ramadan. Dengan limau di bawah anak keponakan yang dijunjung diarak untuk keliling. Ritual ini dilakukan setelah sholat asar. Selain bermakna untuk menyucikan diri sebelum bulan Ramadan, Limau Barongge juga bertujuan untuk memperkuat persaudaraan di daerah Sungai Pisang. Dalam hal ini, pemerintah aktif mempromosikan Limau Barongge agar diakui sebagai bagian dari warisan budaya tak benda. Kekayaan tradisi yang sudah diakui oleh pemerintah pusat pun juga menjadi warisan tak benda. Mudah-mudahan kita memaknainya adalah untuk bagaimana kita bersyukur masuknya bulan suci Ramadan dan tentunya bersama-sama mencernihkan hati untuk betul-betul memperkuat ibadah, niatan untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan nanti. Ritual ini diakhiri dengan doa bersama dan mengoleskan air kapur ke wajah para peserta sebagai simbol penyucian diri menjelang bulan suci Ramadan. Ribuan warga di Surabaya, Jawa Timur menyambut bulan suci Ramadan dengan menggelar tradisi megengan. Gunungan yang dibuat dari buah-buahan hingga kue apem ini menjadi rebutan warga. Gunungan buah-buahan dan apem jajan tradisional menjadi daya tarik warga yang akan melaksanakan megengan di Masjid Al-Akbar, Kota Surabaya. Aneka jajanan ini diperebutkan warga setelah didoakan oleh pengurus masjid. Megengan diikuti ribuan warga dilakukan menjelang bulan Ramadan. Tradisi megengan ini disambut kebahagiaan warga meski tangan kena duri buah durian. Duren, salah, ya tangan sama-sama lo berdarah. Senang sekali. Lebih meriah, lebih banyak lagi. Banyak, iya. Tradisi ini menjadi pengingat menyambut bulan suci Ramadan dilakukan dengan semangat kebersamaan mempererat silaturahmi.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu di Palestina, ribuan Muslim memadati Masjid Al-Aqsa untuk memenuhi ibadah sholat tarawih. Hal ini menandai Ramadan pertama di Palestina sejak gencatan senjata disepakati. Dengan penuh kehusyuan, ribuan umat Islam menunaikan ibadah sholat tarawih di Masjid Al-Aqsa Selasa malam seiring masuknya bulan suci Ramadan. Antusiasme ditunjukkan dengan membludaknya jemaah hingga ke area halaman masjid berusia 13 abad ini. Sholat tarawih ini menandai Ramadan pertama di Palestina sejak gencatan senjata disepakati Israel dan Palestina pada Oktober 2025. Umat pun menyambut Ramadan tahun ini dengan sukacita. بنحب نقول لكم كل عام وانتم بخير من المسجد الأقصى من أول يوم تراويح الحمد لله المسجد مليء بالمصلين وإن شاء الله إنه بضل عامر بالمسلمين وبالأمن والأمان وندعو إنه ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لنا أقصانا وكمان مرة كل عام وأنتم بألف خير. Meski demikian, pasukan Israel tetap memberlakukan pembatasan di gerbang masjid dengan memeriksa kartu identitas para jemaah dan melarang sebagian dari mereka memasuki masjid. Warga Gaza menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan cara penuh makna. Di tengah bangunan yang hancur akibat konflik, mereka menyalurkan harapan melalui mural tokoh Ramadan khas masyarakat Palestina. Menjelang Ramadan, dua gadis Palestina mengubah puing-puing bangunan yang hancur di Pasar Al-Rima, kota Gaza menjadi simbol harapan. Sarah Saada dan Jod Al-Hayek melukis mural yang indah di atas beton yang hancur, menawarkan momen sukacita bagi mereka yang bersiap menyambut bulan suci Ramadan. Dua gadis itu melukis karakter kartun yang terkait dengan perayaan tersebut, yang menjadi pusat perhatian oleh semua orang yang lewat. اليوم اجينا هون نرسم في نص السوق في الرمال على مبنى قبل الكابيتال رسمه بتخص رمضان لانه رمضان اجينا هنا نرسم لنحسس الناس في رمضان في اجواء رمضان. الاطفال نحسسهم مثلا شوفوا الرسمه هذه يحسوا في الاجواء يحسوا انه في رمضان. طبعا رمضان اللي قبله واللي فات كان جاي علينا الحرب. نتمنى رمضان هذا ما يكونش زي هداك. Tahun ini menandai Ramadan pertama sejak gencatan senjata diumumkan di Gaza. Selama 2 tahun sebelumnya, warga menjalankan ibadah Ramadan di tengah konflik. Sosok tokoh Ramadan di Palestina, Fanous, juga terpampang di lampion setinggi 7 meter yang dipasang di Gaza. Lampion dibuat menggunakan bahan daur ulang. Ratusan warga Gaza berkumpul di pusat kota untuk merayakan kedatangan bulan suci Ramadan. Menandai kedatangan bulan suci Ramadan pada hari Selasa dengan momen perayaan yang langka, sebuah lampion setinggi 7 meter dinyalakan di lapangan Al-Saraya hingga menarik warga dan anak-anak ke pusat kota. Lampion yang disiapkan oleh Komite Mesir menggunakan bahan daur ulang kayu masyatih. سنتين في الحرب يعني الواحد هذه الأجواء ما كانش الواحد يشوفها نهائي. كنا بين طخ وحرب وموت ودم واشياء زي هيك فانا صدفه ماشيه يعني في الرمال ما توقعتش كنتش اتوقع يعني انه يكون الاجواء بالطريقه هذه الناس مبسوطه رغم الاسى اللي هيأست ورغم الحروب رغم البني ادم اللي قديش فقدنا يعني من ناس ومن هذا بس دائما احنا بنقع واقفين. Komite Mesir menempatkan lampion di lokasi sentral di jalur Gaza dengan tujuan untuk menerangi hati rakyat yang lelah akibat perang dengan Israel. Ya pemirsa, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, warga Damaskus, Suriah tetap antusias menyambut Ramadan. Biasanya mereka menyambut Ramadan dengan merayakan tradisi yang disebut Takrizet Ramadan. Lantunan musik dan nyanyian tradisional mengiringi perayaan Takrizet yang merupakan tradisi masyarakat Suriah saat menyambut Ramadan.
Di Damaskus, orang-orang berkumpul sambil menampilkan pertunjukan seni tradisional yang memamerkan adat istiadat masyarakat Suriah serta menyantap hidangan tradisional. Mengenakan pakaian tradisional, para pria juga menampilkan tarian rakyat. Akad Ramadan merupakan adat istiadat masyarakat Suriah yang syarat sejarah dan memiliki makna budaya yang mendalam. Sementara itu di Kairo, Mesir, Tarekat Sufi menyambut bulan suci Ramadan dengan menggelar pawai. Sambil berkeliling, peserta pawai juga melantunkan doa-doa. Ratusan jemaah Tarekat Sufi berkumpul di depan Masjid Sidi Saleh Al-Jafari Kairo ba'da asar guna menggelar pawai. Kegiatan ini dilakukan untuk menyambut datangnya bulan